Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat dipertemukan dalam kajian online, dan seperti biasa insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabun Nikah wat Talaq, dari pembahasan Al-Fiqhul Miyassar karya sejumlah para ulama. Naam, dan kita telah sampai pada pembahasan bab yang kedua setelah kita menyelesaikan masalah yang ketiga, yaitu hukum bermahal-mahal dalam memberikan mahar atau dalam menetapkan mahar bagi wanita. Maka kita langsung masuk pada al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat dari bab yang kedua di sini. Naam, dan masalah ini cukup terbilang penting dalam pembahasan ini, yaitu terkait dengan al-huququz zaujiyah, hak-hak suami istri. Naam, dan akan dijabarkan insyaallah taala apa saja yang merupakan hak-hak seorang istri yang wajib dijalankan dan dipenuhi oleh suaminya, dan apa yang merupakan hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Maka beliau mulai dulu dari penyebutan hak-hak istri, baru setelahnya hak-hak seorang suami. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa keluarga itu diibaratkan seperti batu bata pertama dalam sebuah bangunan. Dan yang kita inginkan di sini adalah bangunan masyarakat. Apabila keluarga baik, maka tentu saja masyarakatnya pun akan ikut menjadi baik. Karena keluarga itu diibaratkan seperti masyarakat kecil. Jikalau keluarga baik, maka insyaallah ta'ala akan ikut menjadi baik pula masyarakat besar. Namun sebaliknya, manakala sebuah keluarga itu rusak, maka akan rusak pula sebuah masyarakat. Nah, oleh karena itu Islam memberikan perhatian besar ya dalam mengatur hak-hak dalam berumah tangga terkait dengan seorang suami menjalankan kewajibannya memenuhi hak istrinya, demikian pula sebaliknya seorang istri menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak suaminya. Nah, maka tentu saja suami istri di dalam menjalankan bahtera rumah tangga, dia mesti bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, bekerja sama dan masing-masing menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Maka daripada itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian pasangan-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan antara kalian berdua, suami dan istri, ada rasa cinta dan kasih sayang. Maka inilah yang diinginkan dari adanya dan ditegakkannya rumah tangga. Mesti ada rasa cinta di antara mereka, dan mesti terjalin ikatan kasih sayang di antara mereka. Dan tentu saja inilah yang melandasi
mereka membangun rumah tangganya. Tanpa cinta dan kasih sayang, sulit untuk membangun dan menegakkan yang namanya rumah tangga itu. Nah, maka Islam juga sangat memperhatikan perkara ini guna keberlangsungan dan kelanggengan hubungan suami istri itu. Masing-masing punya kewajiban, masing-masing punya hak yang mesti ditunaikan. Dan istri mempunyai hak semisal dengan apa yang menjadi hak suami. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri, ya, mereka juga mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang telah dipahami, yang telah dimaklumi bersama, dengan cara yang ma'ruf tentu saja. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak mereka sama. Walaupun tentu saja Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat laki-laki dalam hal ini suami daripada wanita. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 228, walirrijali alaihinna darajah. Dan bagi para suami, dia mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hak dan kewajiban tersebut mesti kita jalankan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Dan tentu saja pergaulan-pergaulan yang baik itu dilihat dari kebiasaan urf yang memang berlaku di masyarakat, yang merupakan perkara-perkara yang tidak diingkari, dan tidak bertentangan tentu saja dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang suami ia ingin menuntut istrinya begini dan begitu, maka dia pun harus sadar istrinya pun punya hak. Istrinya pun punya hak untuk mendapatkan hal yang sama seperti yang dia minta dari istrinya. Ya, taruh misalnya seorang suami menginginkan istrinya berdandan cantik, maka demikian pula seorang istri pun menginginkan agar suaminya berdandan supaya lebih ganteng terlihat. Nah, makanya disebutkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Abdullah ibnu Abbas, sesungguhnya aku berhias terhadap diriku, ya, sebagaimana istriku berhias untuk diriku. Sesungguhnya aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku itu berhias untuk diriku. Ada timbal balik, ya. Maka ini menunjukkan adanya keseimbangan di dalam perkara ini. Dan itu sebagaimana atau sejalan dengan firman Allah, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Nah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ala innalakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaikum haqqan. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan sebaliknya istri kalian pun juga memiliki hak atas kalian. Ya, maka jangan sampai seorang suami hanya menuntut haknya sementara dia tidak memperhatikan hak istrinya. Demikian pula sebaliknya, jangan sampai seorang istri menuntut hak dirinya sementara dia tidak memperhatikan hak suaminya. Harus ada keseimbangan di dalam hal tersebut. Sebagaimana seorang suami menjalankan kewajiban dia sebagai suami, maka seorang istri pun harus menjalankan kewajiban dia sebagai seorang istri. Nah, dengan adanya kerjasama seperti ini tentunya akan terjalin ikatan hubungan rumah tangga yang harmonis. Dan tentu saja diharapkan dari suami istri hubungan mereka bisa lebih kuat, bisa lebih langgeng, dan tentu saja hal tersebut dari perkara yang memang diharapkan di dalam agama. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan di dalam agama kita hal-hal yang semacam ini diperhatikan. Bagaimana hubungan suami istri itu? Kenapa? Karena tentu saja sangat berpengaruh dengan keadaan
tatanan masyarakat. Seperti yang tadi kita sebutkan di awal, bahwa keluarga akan mempengaruhi sebuah masyarakat. Baiknya keluarga pertanda baiknya masyarakat itu. Rusaknya keluarga pertanda rusaknya masyarakat itu. Maka sangat berpengaruh. Nah, ketika masyarakatnya rusak, maka tentu saja hal tersebut akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi. Ya, maka kita mulai dari keluarga kita dulu. Kita mulai dari keluarga kita dulu. Kita perbaiki, kita benahi apa yang belum betul kita betulkan. Nah, apa yang belum lurus kita luruskan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di sini ya disebutkan oleh pengarang, idza waqa'a aqdun nikahi sahihan tarattaba alaihi katsirun minal huquqi bainaz zaujaini. Naam. Apabila telah terjadi akad nikah yang sah, maka akan berakibat dari sahnya akad nikah tersebut banyak dari hak-hak yang berkaitan dengan suami dan istri. Wahya, dan hal tersebut ya dirinci dalam dua pembagian di sini. Beliau sebutkan huququz zaujah, hak-hak istri, dan yang kedua akan beliau sebutkan haqquz zauj, hak-hak dari seorang suami. Maka insyaallah ta'ala kita akan mulai pada malam hari ini menyebutkan terkait dengan hak seorang istri. Nah, apa yang perlu diperhatikan oleh seorang suami kepada istrinya, dan apa yang mesti seorang istri dapatkan dari suaminya, yang itu merupakan haknya dia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, awalan huququz zaujah, yang pertama hak-hak seorang istri. Li zaujati ala zaujiha huququn maliyatun kas-sadaqi wan nafaqah. Kata beliau, seorang istri dia memiliki hak-hak yang wajib dijalankan oleh suaminya, baik itu terkait dengan harta seperti ya maharnya yang mesti dia berikan, dan itu menjadi hak seorang istri. Tatkala suaminya menikahi dia, maka yang pertama yang dia terima, dan itu yang menjadi hak pertama dia, adalah mahar yang dia terima dari suaminya. Wan nafaqah, kemudian berlanjut setelah itu adalah pemberian nafkah. Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, dan istri punya hak untuk meminta nafkah itu. Ya, istri mempunyai hak untuk meminta nafkah itu. Maka kata beliau, wa huququn ma'nawiyah ghairu maliyah, itu terkait dengan hak yang berkaitan dengan harta. Ada juga hak yang lain yang sifatnya ma'nawi, yang tidak terindra, ghairu maliyah, bukan harta. Kal adli, seperti apa? Seperti hak untuk mendapatkan keadilan. Wa ihsanil isyrah, baiknya pergaulan suaminya kepada dirinya. Wa tibil muamalah, dan bagusnya interaksi suaminya kepada dirinya. Wa tafsil dzalika ala nahwi tali, rincian permasalahan itu ya insyaallah akan kita jelaskan pada poin-poin berikut ini. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka pengarang di sini akan menyebutkan kepada kita ya satu persatu apa saja yang menjadi hak-hak istri itu. Mulai dari hakun maliyah, hak-hak yang menjadi haknya istri berkaitan dengan harta, dan ada hak-hak istri yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat ma'nawiyah, yang bukan dari harta. Kalau yang harta tadi sudah disinggung, yang pertama al-mahru, hak untuk mendapatkan mahar. Nah, kata beliau, wa huwa haqqun lizaujah ala zaujiha, ini merupakan hak seorang istri atas suaminya. Ini merupakan hak seorang istri atas suaminya. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang keempat. Allah mengatakan, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada para istri itu
mahar-mahar mereka dengan sukarela. Berikanlah mahar-mahar mereka dengan sukarela. Naam. Wa ghairu dzalika minal adillati allati sabaqa dzikruha. Dan selain daripada itu, dari dalil-dalil yang sudah lewat penyebutannya. Jadi kita sudah bahas kemarin bagaimana pemberian mahar itu rincian dan permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nafaqah. Nah, kemudian juga berkaitan dengan itu al-kiswah was-sukna. An-nafaqah, nafkah, wal kiswah, pakaian, was-sukna, tempat tinggal. Ya, atau yang diistilahkan dengan pangan, sandang dan papan. Ya, dia perlu mendapatkan nafkah, yaitu menjadi pangannya, pakaian itu sandangnya, dan rumah yaitu papannya, tempat tinggal. Nah, ini adalah hak seorang istri. Ya, dia berhak untuk mendapatkan ini. Nah, mendapatkan makanan, nafkah dari suaminya. Kemudian pakaian, dia bisa menuntut hal itu. Kemudian tempat tinggal, dia pun bisa meminta hal tersebut kepada suaminya. Dan itu dari kewajiban suami untuk memenuhinya. Ya, walaupun memang tidak harus dia punya rumah yang menjadi miliknya dia. Boleh jadi mungkin dia mengontrak dulu, atau dia tinggal di tempat yang sederhana dulu. Naam. Nah, itu bisa diusahakan. Yang penting dia bisa melindungi keluarganya, istrinya dari teriknya matahari dan dari hujan yang nanti turun. Naam. Maka itu dia perlu tempat tinggal tentu saja. Naam. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kata beliau, fayajibu ala zaujati. Maka wajib atas seorang suami tahsiluha, untuk mendapatkan perkara yang tadi kita sebutkan, pangan, sandang dan papan, lil mar'ah, untuk istrinya. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Kata Allah, dan seorang wanita atau para istri, ibu-ibu yang dia melahirkan anaknya, kemudian dia menyusui mereka, yurdi'na auladahunna, menyusui anak-anak mereka, haulaini kamilaini. Dia susui selama 2 tahun dengan sempurna. Liman arada ayyutimmar radha'ah, itu bagi siapa yang menginginkan untuk menyempurnakan masa susuan. Wa 'alal mauludi, dan bagi wa 'alal mauludi lahu, dan bagi orang yang dilahirkan anak untuknya, maksudnya suami. Bagi seorang suami atau atas seorang suami, kewajiban atas seorang suami, rizquhunna wa kiswatuhunna, untuk memberi rezeki kepada mereka, para istrinya, dan memberikan pakaian kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, makanya Allah singgung kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, juga dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu, kata Allah, adalah qawwamuna 'alan nisa, yang menegakkan wanita, pemimpin bagi para wanita. Kenapa? Karena Allah telah memuliakan, mengutamakan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena para suami itu menafkahkan sebagian dari harta-harta mereka. Nah, jadi Allah lebihkan laki-laki dari wanita. Sebabnya apa? Karena Allah menjadikan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, bukan sebaliknya. Tapi suamilah yang menafkahi
istrinya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwa seorang suami tatkala dia menafkahi istrinya, maka nafkah yang dia berikan kepada istrinya itu terhitung sebagai sedekah yang utama, terhitung sebagai infak yang afdal, yang mulia, yang dia berikan kepada istrinya. Bahkan disebutkan dalam hadis itu jauh lebih mulia daripada pemberian atau infak kepada orang lain dari kalangan orang-orang miskin misalnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun anfaqtahu fi sabilillah wa dirhamun anfaqtahu li raqabah wa dirhamun tasaddaqta bihi 'alal miskin wa dirhamun anfaqtahu 'ala ahlika fa a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham yang kamu infakkan di jalan Allah, 1 dirham yang kamu sedekahkan atau kamu infakkan untuk membebaskan budak, 1 dirham yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dirham yang kamu infakkan kepada keluargamu. 4 ini ya, kita bersedekah di jalan Allah, bersedekah untuk membebaskan budak, bersedekah kepada fakir miskin, dan bersedekah memberi infak nafkah kepada keluarga. Kata Nabi, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlik, adalah yang kamu nafkahkan untuk istrimu. Nah, subhanallah. Ini yang terkadang jarang disadari oleh manusia. Ternyata yang kita berikan kepada istri kita itu terhitung sedekah, itu terhitung infak, itu terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih utama daripada bersedekah kepada fakir miskin. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, wali hadithi Hakim di Muawiyah, dan berdasarkan hadits Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi an abihi, dari bapaknya Muawiyah Al-Qushairi, qala, bapaknya berkata, qultu, saya pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma haqquz zaujah, ya Rasulullah, apa haknya seorang istri? Ini pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, ya. Sahabat ini bertanya, apa haknya seorang istri itu? Naam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, antut'imaha idza tu'imta. Haknya istri adalah kau beri makan dia apabila engkau makan. Wa antaksuwaha idza tasaita. Engkau berikan pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian. Nah, dalam kelanjutan hadis dikatakan, wala tadribil wajah. Jangan kau pukul wajahnya. Larangan, tidak boleh memukul wajah istri. Naam. Wala tuqabbih, jangan kamu celah dia, kamu maki dia, jangan. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan kamu boikot dia kecuali di dalam rumah saja. Tak boleh diboikot sampai di luar rumah. Nah, subhanallah, ini perhatikan haknya istri. Ya. Memberi makan, memberi pakaian, tidak boleh pukul wajah, ya. Kemudian tidak boleh mencela dan memakinya, kemudian tidak boleh memboikotnya kecuali hanya di dalam rumah saja. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan tentu saja yang lebih daripada itu, bagaimana kita memberikan pendidikan agama kepada istri kita. Ya. Kenapa? Karena kita khawatirkan kedurhakaan mereka nantinya. Nah, maka kita perlu memberikan pendidikan agama kepada istri kita. Jangan sampai suatu hari dia durhaka. Jangan sampai suatu hari dia melakukan pelanggaran. Nah, yang berakibat kita pun menyesal dengan hal tersebut. Makanya di dalam Islam, ya, kita diberikan kekuasaan kepada istri kita
untuk menasihati mereka kalau mereka jatuh dalam kesalahan. Nasihati dulu. Ya. Kemudian kalau nasihat tidak mempan, ya, maka diboikot di ranjangnya, pisah ranjang. Nah, ini cara Islam. Ya. Jadi jangan langsung mencelanya. Nah, kalau misalnya dengan nasihat itu sudah cukup dan dia pun rujuk, maka maafkan dia. Tapi kalau kurang mempan, baru diboikot di atas ranjang, dipisah ranjangnya. Nah, kalau tidak mempan juga, baru boleh dipukul. Tapi ingat, dipukul tidak boleh tidak boleh memukul wajah dan tidak boleh pukulan yang mencederai. Tidak boleh. Dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak mencederai, pukulan pendidikan, pukulan kasih sayang, pukulan untuk mendidik istri. Itu diperbolehkan di dalam agama. Jadi bukan pukulan mencambuk dengan keras, memukul dengan keras, apalagi sampai meninju, sampai biru-biru istrinya. Tidak. Ya, akan tetapi sekedar memukul, pukulan pendidikan, agar istri bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. Dan terkadang itu dibutuhkan. Tapi tidak langsung ketika istri melakukan pelanggaran langsung main pukul. Tidak. Ada tahapannya, nasihati dulu. Ya kan? Kemudian pisah ranjang dulu. Baru setelahnya dipukul kalau tidak mempan. Itu pun tidak boleh melukai wajah, tidak boleh kena wajah, dan tidak boleh mencederai. Itu syaratnya. Nah, ini para jamaah sekalian, dan ini ditunjukkan di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita istri-istri yang kalian khawatirkan nusyuz mereka, kedurhakaan mereka. Kata Allah, fa'idhuhun, nasihati mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tidak mempan, wahjuruhun, boikotlah mereka di dalam rumah. Fil madhaji, di dalam tempat tidur. Wadribuhun, kalau tidak mempan, pukullah mereka. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan itu. Tapi ingat, dengan ketentuan tadi, ya, bukan pukulan membabi buta. Ya. Dan sebagian orang, Islam membolehkan memukul istri, akhirnya mereka aniaya istrinya. Ini tidak boleh, itu kezoliman. Ya. Memukul boleh, tapi dengan tahapan-tahapan tadi dan dengan ketentuan dan syarat yang tadi kita sebutkan. Kata Allah, fa in ata'nakum, kalau mereka istri kalian itu taat kepada kalian, fala tabaghu alaihinna sabila, maka jangan cari-cari jalan untuk menyulitkan mereka. Innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Nah, ini di dalam Al-Quran. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau sebutkan di sini hadits Jabir radhiyallahu anhu, ya, dalam khutbah Rasulullah SAW, ya, semakna dengan tadi. Disebutkan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Dan bagi mereka para istri, kewajiban atas suami untuk memberi rezeki kepada para istrinya, pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini dari perkara yang perlu kita perhatikan. Kemudian perkara berikutnya, tadi ya kita sudah menyinggung dua perkara, mahar, nafkah, dan tadi kita sebutkan hal yang lain juga, termasuk mendidiknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, ya, dan keluargamu dari api neraka. Nah, kita wajib menjaga diri dan keluarga kita, termasuk istri dan anak-anak kita. Ya, jaga dari apa? Dari api neraka. Nah, kalau kita mengkhawatirkan keluarga kita, ya, terkena api yang ada di dunia ini, kita khawatir dan kita lindungi mereka dari hal tersebut, terlebih kita harus lebih menjaga mereka dari apa? Dari api neraka. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian perkara yang berikutnya, yang ketiga, kata Syekh rahimahullahu taala, ats-tsalits i'fafu az-zaujah bil jima'. Ya. Hak yang ketiga adalah hak untuk dipenuhi kebutuhan biologis sang istri. Nah, jadi setelah kita memberikan nafkah juga,
nafkah lahir, di sana ada juga nafkah batin. Ya. Kita penuhi kebutuhan biologisnya istri bil jima, yaitu dengan melakukan hubungan suami istri. Nah, ini hak juga, hak istri juga untuk mendapatkan hal yang demikian. Nah, karena tentu saja di antara tujuan pernikahan untuk menjaga kehormatan diri. Ya, jangan sampai terjerumus dari perbuatan zina. Nah, dengan menikah dihalalkan hubungan suami istri itu. Nah, ketika terjadi pernikahan, maka dia pun perlu memberikan hak seorang istri dengan melakukan hubungan tadi. Nah, karena itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menutup celah terjadinya perbuatan zina. Makanya berdosa ketika seorang suami tidak memenuhi kebutuhan ini. Ya, tidak memenuhi hak istri ini. Sebagaimana nanti juga akan kita sebutkan, seorang suami juga berhak mendapatkan hal yang demikian. Bahkan dilaknat seorang wanita ketika suaminya mengajaknya, namun dia tidak mau untuk memenuhi hak suaminya tersebut. Nah, akan kita sebutkan nanti insyaallah taala ketika membahas hak-hak seorang suami. Ya. Maka kata beliau, mura'atu mura'atan li haqqiha wa maslahatiha fin nikah. Dalam rangka untuk memperhatikan haknya dan kemaslahatannya di dalam pernikahan. Wa daf'an lil fitnati anha, dan untuk menolak adanya fitnah dari wanita tersebut, dari istrinya, li umumi qaulihi ta'ala, dan ini berdasarkan keumuman firman Allah taala di surat Al-Baqarah ayat 222, kata Allah, fa idza tatahharna, kalau istri-istri kalian telah suci, ya, suci dari haid maksudnya, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka, ya, dari arah yang diperintahkan oleh Allah. Ini kalau mereka sudah suci, kalian boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Ini menunjukkan haramnya melakukan hubungan suami istri ketika istrinya sedang haid, belum dalam keadaan suci. Nah, wa qaulihi ta'ala, juga firman Allah taala di surat Al-Baqarah ayat yang 223-nya, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu ibarat ladang bagi kalian, tempat kalian menanam benih. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah ladang kalian itu, tempat kalian menanam benih itu, dari arah yang di mana saja yang kalian kehendaki. Nah, ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hak seorang istri untuk mendapatkan hal yang demikian pula. Wa liqaulihi sallallahu, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan kalian mendatangi istri kalian, ya, berhubungan dengan istri kalian, itu adalah sedekah. Subhanallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap itu sebagai sedekah. Melakukan hubungan suami istri, jima, itu adalah bernilai sedekah. Ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keempat, husnu muasyaratiha wa muamalatiha bil ma'ruf. Hak yang keempat dari hak seorang istri adalah bagusnya pergaulannya suami kepada istrinya, wa muamalatiha, dan bagusnya interaksi seorang suami kepada istrinya, bil ma'ruf, dan itu dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, maka ini hak yang keempat. Istri berhak mendapatkan pergaulan yang baik, interaksi yang baik dari suaminya. Bukan ia kasar dengan istrinya, bukan ia acuh tak acuh dan tak peduli dengan istrinya. Dia tidak memperhatikan hal tersebut, dia tidak membaguskan pergaulan dengan istrinya. Ini tidak boleh. Nah, ini para jamaah sekalian, makanya dituntut dari hal tersebut dia perlu memahami istrinya ini. Karena seorang wanita tersebut kadang berbeda-beda juga. Ya. Nah, dia perlu paham istrinya, apa pergaulan yang bagus dan layak untuk istrinya ini. Nah, baik pada saat berada di rumah,
atau pada saat melakukan hubungan suami istri dan hal-hal yang lainnya. Dia perlu memperhatikan hal tersebut. Muasyarah bil ma'ruf. Naam. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 19. Kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Naam. Fayakunu hasanal khuluq. Ya, maka suami harus bagus akhlaknya ma'a zaujatihi. Akhlaknya bagus kepada istrinya. Rafiqan biha, lembut kepada istrinya. Sabiran ala ma yasduru minha, sabar terhadap apa yang ada pada istrinya. Muhsinan lidzanni biha, dan membaguskan baik sangkanya kepada istrinya. Lihat, ini dari perkara yang perlu diperhatikan seorang suami. Nah, dia harus bagus akhlaknya. Jangan sampai orang itu hanya memperlihatkan baiknya akhlaknya kepada orang lain, tetapi kepada istrinya dia menjadi sangar. Ya, dia suka marah-marah. Kepada orang lain lembut tutur katanya, murah senyumnya. Tapi kepada istrinya dia bagaikan singa yang siap menerkam istrinya. Na'udzubillah. Nah, ini tidak diinginkan hal-hal yang demikian. Nah, dia harus berbuat baik kepada istrinya dengan membaguskan akhlaknya kepada dia. Kemudian lembut kepada istrinya. Karena tentu saja seorang wanita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifat yang demikian, berbeda dengan laki-laki. Maka dia perlu kelembutan, dan seorang suami perlu memberikan hal tersebut kepada istrinya. Demikian pula bersabar ya terhadap apa yang ada pada istrinya. Karena biar bagaimanapun tidak ada seorang wanita yang sempurna. Ya. Dia tidak akan bisa mendapatkan hal yang demikian. Wanita itu mesti ada kekurangannya. Ya. Bagaimanapun usaha kita untuk mencarinya. Kita sudah berusaha, mungkin ini perempuan ya, orang yang terlihat bagus, solehah, kemudian ilmu agamanya mantap dan seterusnya. Tapi ingat, wanita mesti akan ada kekurangan pada dirinya. Ya. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, ketika mendapati hal tersebut, dia perlu bersabar. Jangan langsung berpikir, oh istri saya ini jelek akhlaknya. Nah, mungkin saya ceraikan, saya cari yang lain. Ya. Dan seterusnya, dari perkara-perkara yang terkadang ya seorang suami menunjukkan bahwa suami ini tidak sabar dengan istrinya. Ya, dia perlu sabar. Sebagaimana istrimu pun sabar menghadapi dirimu yang juga penuh kekurangan. Maka kamu pun harus sadar, istrimu juga penuh kekurangan, maka kamu dituntut untuk sabar. Ya, membaguskan prasangka kepada istrimu. Jangan berburuk sangka terus. Nah, kepada istrinya, menaruh kecurigaan terus kepada istrinya. Tidak boleh yang seperti ini. Dia berbaik sangka kepada istrinya. Nah, itu dari perkara yang perlu diperhatikan. Rasulullah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada istrinya. Sebaik-baik kalian, orang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Hadis sahih ya dari riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda begini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaikum. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada istri-istrinya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang suami tatkala dia mempergauli istrinya dengan pergaulan yang baik, maka itu dari pemenuhan hak seorang istri yang wajib dijalankan oleh suaminya. Bayangkan tatkala seorang suami ya bermain-main dengan istrinya, bersenda gurau dengan istrinya, itu terhitung sebagai suatu kebaikan. Disebutkan di dalam sebuah hadis,
Rasulullah mengatakan, kullu syai'in yalhu bihi ibnu Adam fahuwa batil illa thalatha. Kata Nabi, segala sesuatu yang dijadikan permainan anak cucu Adam itu semuanya sia-sia, batil, kecuali 3 kata Nabi yang tidak sia-sia. Apa itu? Yang pertama, ramyuhu an qausihi, tatkala dia melempar anak panahnya dari busurnya, itu tidak sia-sia, karena itu dituntunkan oleh Nabi. Wa ta'dibuhu farasahu. Kemudian yang kedua, tatkala dia melatih berkuda, melatih dirinya untuk pandai berkuda. Dan yang ketiga, wa mula'abatuhu ahlahu fa innahunna minal haq. Kata Nabi yang ketiga, tatkala seorang suami bersenda gurau, bercanda-canda dengan istrinya, sesungguhnya semua itu adalah hak. Perhatikan, Nabi menyelipkan dari 2 olahraga, ya, yang Nabi sebutkan. Yang pertama olahraga memanah, yang kedua berkuda, yang ketiga ternyata bukan olahraga, tapi justru bercanda-canda, bersenda gurau dengan istri. Itu tidak sia-sia. Nah, maka jangan sampai seorang suami menganggap, oh ini cuma anu saja, nah sia-sia. Oh tidak, itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan perhatikan, seseorang tatkala dia mendapatkan sesuatu dari istrinya yang mungkin dia pandang sebagai sesuatu yang jelek, maka dia harus ingat, tatkala dia tahu ada sesuatu yang jelek dari istrinya, dia perlu mengingat hal-hal yang baik dari istrinya. Jangan sampai kita ini tatkala melihat kejelekan istri, dia pun selalu membayangkannya sehingga lupa dengan kebaikan istrinya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis, la yafraqu mu'minun mu'minan, ya, la yafraqu mu'minun mu'minan mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Nabi, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Suami jangan sampai kepada istrinya membenci, terlalu benci. Apabila dia benci karena suatu perangai buruknya, maka dia bisa ridho dengan perangai baiknya yang lain. Ya kan? Seorang itu dia punya perangai buruk, tapi ingat, dia pun punya perangai yang baik. Terkadang syaitan pintar. Tatkala seorang suami istri berselisih, ya, maka suaminya pun membayangkan perlakuan jelek istrinya. Dia pun teringat-ingat, oh istri saya itu begini, memang tidak baik istri saya ini. Dan dia berlarut-larut, syaitan bisa masuk. Akhirnya apa? Yang selalu terbayang kejelekan istrinya, sementara kebaikan istrinya itu dia lupakan semua. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan itu pun timbal balik, seorang istri pun kadang demikian. Tatkala dia melihat suaminya, perangai suaminya yang buruk, dia langsung memvonisnya, suamiku ini tidak ada kebaikannya sama sekali. Na'udzubillah. Dia lupa dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Ya, maka jangan sampai seperti itu para jamaah sekalian. Nah, seorang ketika dia membenci, ya, melihat sesuatu yang jelek, ingatlah kebaikan-kebaikannya yang lain. Ya, jangan karena, ya seperti kata pepatah, karena setitik nila rusaklah susu sebelanga. Ya, jangan hanya karena kesalahan yang kecil maka menjadi besar dan sudah tak termaafkan lagi. Jangan sampai seperti itu. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bagaimana seorang istri itu, ya, yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kita perlu luruskan, ya. Dan meluruskannya itu tidak langsung lurus, tapi butuh kesabaran. Kalau kita biarkan, dia tetap bengkok. Kalau kita paksa lurus, bisa patah. Ya, bagaimana caranya? Bersabar. Terus bersabar, dia meluruskan istrinya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari perkara yang perlu kita perhatikan, ya, dari hak-hak seorang istri kepada suaminya. Nah, kemudian yang terakhir di sini disebutkan oleh pengarang di sini, yang kelima, al-adlu baina nisa'ihi fil mabit wan nafaqah. Ya,
yaitu berbuat adil. Ini hak yang kelima, berbuat adil antara istri-istrinya dalam menginap dan memberi nafkah. Nah, ini tadi hak yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan hak maknawi, ya. Yang bukan harta, tapi perlakuan yang baik, yaitu berlaku adil. Di antara para istrinya, kalau dia punya istri lebih dari seorang, ya, dalam mabitnya, ya, ketika dia bermalamnya, giliran-gilirannya, wan nafaqah, dan juga memberikan nafkah. Kata beliau, liman kanat lahu akthar min zaujah, bagi siapa yang memiliki lebih dari seorang istri. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa in khiftum an ta'dilu alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, jangan poligami, tapi satu saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Kalau kalian memilih poligami, maka kalian harus berlaku adil. Ya. Walaupun tentu saja keadilan ini tidak hanya diberikan kepada orang yang punya lebih dari seorang istri. Kepada seorang istri pun dia perlu berlaku adil dalam perkara-perkara yang mesti kita tegakkan keadilan di situ. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dan dalam hadis Anas bin Malik dikatakan, kana lin Nabi SAW tis'u niswatin. Ini contoh bahwa Nabi itu punya 9 istri. Fakana idza qassama bainahum la yantahi ilal mar'atil ula illa fi tis'a. Ya, dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi itu memiliki 9 orang istri. Dan beliau apabila membagi malam giliran untuk beliau bermalam di sebagian istri-istrinya, ya, maka beliau tidak kembali kepada istri yang pertama sampai 9, sampai apa? Selesai yang ke-9. Baru yang pertama lagi, terus digilir yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Adil Nabi SAW di dalam perkara tersebut. Nah, ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, secara singkat, ya, terkait dengan hak-hak seorang istri, ya tentu saja, banyak perkara yang tidak kita singgung. Memang pembahasan ini pembahasan yang cukup luas, dan sebagian ulama ada yang menyendirikan karangan khusus terkait dengan hukukuz zaujiyah, hak-hak suami istri. Ini hak istri dulu kita bahas. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang akan kita bahas hak hukukuz zauj, yaitu hak-hak seorang suami yang dia dapatkan dari istrinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.